Kalau ada proyek atau program yang paling cuih saat ini, saya menempatkan pagelaran Formula E di Jakarta di urutan teratas. Kecuihan Formula E menurut saya sejajar dengan kegiatan Reuni 212. Kuliah kagak pernah, reuninya terus-terusan. Kesejajaran kedua kegiatan ini bertemu pada kasus penebangan pohon di Monas. Anies menerbang pohon di Monas untuk membuat sirkuit Formula E. Sementara pohon-pohon itu digunakan atau sangat berguna buat para peserta demo 212 yang biasa menggelar hajatan di Monas. Kalau nggak ada pohon-pohon itu, lalu peserta demo mau pipis di mana coba? Jadi disitulah kedua kegiatan ini bertemu. Secara politik, proyek Formula E ini juga bermasalah. Kita tahu dong, fraksi PDIP dan fraksi PSI pernah mengajukan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta untuk mempertanyakan kebijakan Anies tentang Formula E. Sayangnya, hak itu digagalkan dengan gerakan makan malam yang mengundang 7 fraksi lain selain PDIP dan PSI. Akibatnya, rapat DPRD nggak quorum dan hak interpelasi tidak jadi dilaksanakan. Yang terbaru dari proyek Formula E ini adalah beredarnya isu atau surat soal persetujuan Anies kepada Kadispora DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, untuk meminjam uang kepada Bank DKI sebesar 10 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan sekitar 190 miliar. Duit itu digunakan untuk membayar komitmen fee pada Formula E. Termin pertama yang akan diselenggarakan kegiatannya pada tahun 2019 dan 2020. Sehari setelah surat itu diajukan ke Bank DKI, langsung duitnya cair. Luar biasa kan? Sehari doang. Membayar komitmen membayar komitmen fee Formula E melalui pinjaman yang terburu-buru saja sudah mengundang tanda tanya kita sendiri. Hal ini bisa diindikasikan melanggar asas kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Masa ngajuin pinjaman 190 miliar cuma sehari? Iya sih, Pemda DKI adalah pemilik Bank DKI. Tapi kalaupun pemiliknya, rasanya Pemda DKI nggak bisa dong begitu saja mengoyak-ngoyak prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Kalau suratnya sekarang minta duit 190 miliar, besok langsung cair, emangnya duit Mbah Munis? Kedua, dalam aturan Menteri Keuangan, Pemda tidak diperbolehkan meminjam duit sembarangan. Jika pinjaman dalam jangka pendek seperti yang diminta Anies untuk membayar komitmen Formula E, harus dipastikan mestinya duit itu digunakan untuk kebutuhan yang berkenaan dengan kepentingan umum atau untuk menutup arus kas yang kosong. Lah, sekarang kita tahu Pemda DKI pinjem duit ratusan miliar buat bayar komitmen fee Formula E yang pelaksanaannya belum tahu kapan. Karena waktu itu sudah masuk masa pandemi. Karena ini masa pandemi, mana mungkin kegiatan balapan Tamiya itu dilaksanakan di tengah pandemi. Jadi Anies sudah tahu bahwa tahun 2019, 2020 nggak bakal digelar Formula E. Tapi dipaksa-paksa bayar komitmen fee-nya. Bahkan rela minjem duit di Bank DKI yang juga diindikasikan melanggar asas kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Kita juga bertanya, kenapa waktu itu, di surat itu, Anies hanya memerintahkan Kadispora untuk membayar fee tanpa ada perintah untuk nawar kembali harga yang dibayar. Jadi ya udah bayar aja. Kalau mau mikir sedikit saja, pembayaran total komitmen fee sampai 560 miliar untuk penyelenggaraan 3 kali event aja udah tergolong naudzubillah jumlahnya. Menurut surat yang pernah dikirim Dispora DKI kepada gubernur,
Bukan cuma 560 miliar yang mesti dibayar. Total pembayaran komitmen fee selama 5 tahun yang direncanakan itu jumlahnya sampai 2,3 triliun. Kaget nggak? Nggak usah kaget, namanya juga Anies. Kita bisa bandingin angka yang kita keluarkan dengan negara lain yang juga menyelenggarakan kegiatan serupa. Monaco bisa menggelar ajang Formula E cuma membayar komitmen fee-nya sekitar 18 miliar sekali jalan. Dan kita, Jakarta, harus membayar 10 kali lipat lebih untuk panitia Formula E. Iya sih, Anies adalah gubernur yang gemar banget kelebihan bayar. Tapi kelebihan bayar dalam kasus Formula E kayaknya benar-benar keterlaluan. Karena sadar boroknya terus dibongkar, DPRD terus teriak, masyarakat terus demo dan berteriak bahwa ini memang nggak ada manfaatnya. Akhirnya harga komitmen fee itu buru-buru diturunkan. Yang tadinya 2,3 triliun untuk 5 kali gelaran event, kini kabarnya hanya cukup bayar 560 miliar saja untuk 3 kali gelaran event. Menurut Direktur Jakpro, angka ini bisa turun karena mereka melakukan nego. Dan negonya cuma 2 hari saja. Cuma 2 hari nego sama bule untuk minta diskon sampai triliunan rupiah. Orang waras mana yang percaya? Kita nawar jengkol aja bisa 2 jam. Ini nego triliunan cuma 2 hari dan tiba-tiba ditandatangan dan di-approve. Kita juga heran. Mungkin aja bule-bule itu enteng memberikan diskon karena sebetulnya angka yang dinego ini adalah angka cashback. Angka yang dibayarkan kembali. Bayarnya emang cuma 2,3 triliun rupiah. Tetapi ketika mereka menggelar cashback atau program cashback sampai 80%. Jadi negonya cukup di angka cashback-nya aja. Bukan nego harga pokok. Wong negara lain cuma bayar 18 miliar, kita bayarnya sampai triliunan. Yang jadi pertanyaan kita sekarang. Anies udah mengeluarkan komitmen fee sekarang nih ya, untuk 3 tahun event. Sementara kita tahu masa jabatan dia cuma tinggal tahun depan. Tahun 2022, Anies harus lengser. Kalau komitmen fee-nya sudah dibayarkan 3 tahun, artinya dia memaksa orang yang akan nanti menggantikan posisinya sebagai PLT gubernur untuk melaksanakan kegiatan yang barangkali beresiko. Padahal ada aturan ketat bahwa kepala daerah tidak bisa menyelenggarakan kegiatan di luar masa jabatannya. Ini jelas melanggar hukum dan ini sangat serius pelanggarannya. Jadi jangan kaget kalau KPK akhirnya mendalami proyek ini. Karena banyak bau busuknya. Kadispora udah dipanggil sama KPK, ditanyain ini itu. Mungkin juga KPK mulai mencium kecuihan dari proyek Formula E ala Anies Baswedan ini. Kalau di mata saya sih, proyek ini memang sudah cuih sejak digagas. Wong penggagasnya juga udah cuih banget. Proyek cuah-cuih ini yang kita nggak tahu ujungnya berakhir di mana, kita tinggal tunggu apakah masyarakat Jakarta bersabar atau makin cuih. Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Cuih ya. Terima kasih.